Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nidan Khofia dengan nomor induk mahasiswa 20421 Program Studi Ahwal Syakhsiyah Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia akan mempresentasikan tugas Islam Rahmatan lil Alamin dengan judul pokok bahasan Integrasi Nilai Keislaman pada Ilmu Hukum Keluarga. Sebelum kita membahas topik ini, perlu kita pahami dulu apa itu integrasi. Jadi, integrasi adalah pembauran hingga menjadi kesatuan yang utuh atau bulat. Sementara mengintegrasikan adalah menggabungkan atau bisa juga menyatukan. Jadi, integrasi Islam adalah pembauran antara ilmu dan Islam hingga menjadi kesatuan yang utuh atau bulat. Baiklah, langsung saja kita masuk ke pokok bahasan. Hukum Islam di sini meliputi syariah dan fikih. Hukum Islam sangat berbeda dengan hukum Barat yang membagi hukum menjadi hukum privat atau hukum perdata dan hukum publik. Sama halnya dengan hukum adat di Indonesia, hukum Islam tidak membedakan hukum privat dan hukum publik. Pembagian bidang-bidang kajian hukum Islam lebih dititik beratkan pada bentuk aktivitas manusia dalam melakukan hubungan. Dengan melihat bentuk hubungan ini, dapat diketahui bahwa lingkup hukum Islam ada dua, yaitu hubungan manusia dengan Tuhan atau hablum minallah dan hubungan manusia dengan sesamanya atau hablum minannas. Hukum Islam sebagai norma hukum merupakan dialektika antara adat kebiasaan yang ada dalam masyarakat dengan ketentuan-ketentuan agama yang berasal dari Tuhan. Dalam realitasnya, hukum Islam yang dihasilkan para ulama selama ini umumnya merupakan hasil pemahaman dan interpretasi para ulama terhadap aturan-aturan partikular dalam Al-Quran dan bukan terhadap nilai universal yang terkandung di dalamnya. Hal ini mempunyai pengertian bahwa yang menjadi fokus kajian para ulama adalah teks-teks yang berkaitan dengan aturan dan kaidah hukum yang bersifat partikular dalam Al-Quran dan hadis, dan seringkali mengabaikan aspek-aspek sebab yang terdapat dalam nas-nas Al-Quran dan hadis tersebut dalam menetapkan suatu hukum atau kaidah dan aturan. Dengan demikian, fikih sebagai suatu ketentuan hukum yang berasal dari pemahaman para ulama terhadap aturan universal dalam Al-Quran dan hadis memiliki makna yang lebih luas dari sekedar hukum. Fikih memiliki norma moral yang kuat di samping sisi norma hukum yang milikinya. Atas dasar itulah, maka fikih dalam konteks kajian hukum seharusnya dipahami sebagai norma hukum Islam yang positif, yang berbeda dengan nilai-nilai syariah yang ideal, dan juga berbeda dengan adat kebiasaan dan budaya yang berlaku dalam masyarakat. Adat kebiasaan masyarakat merupakan praktek sehari-hari yang hidup secara real dalam masyarakat. Kebiasaan yang dilakukan secara terus-menerus dalam jangka waktu yang panjang melalui kesadaran kolektif masyarakat itu kemudian menjadi norma kebiasaan. Norma kebiasaan ini merupakan kenyataan empiris yang berlaku dalam masyarakat. Namun demikian, norma-norma kebiasaan yang menjadi realitas dalam masyarakat ini tidak selalu sesuai dan selaras dengan nilai-nilai syariah Islam yang bersifat ideal. Dalam konteks Indonesia, fikih sebagai norma hukum merupakan seperangkat aturan sebagai hasil dialektika antara nilai-nilai syariah dengan adat kebiasaan masyarakat Indonesia yang dirumuskan secara sadar dan sengaja untuk mewujudkan ketertiban dalam masyarakat. Aturan hukum Islam di Indonesia tersebut, di samping secara filosofis harus memuat dan sesuai dengan nilai-nilai syariah, juga secara sosiologis harus sesuai dengan kondisi sosial budaya masyarakat Indonesia. Pengertian hukum Islam seperti ini merupakan landasan konseptual bagi pembukaan ilmu hukum Islam di Indonesia. Di samping itu, pembentukan ilmu hukum Islam juga tidak dapat dilepaskan dari hukum yang berlaku secara formal di masyarakat atau hukum positif di Indonesia. Dalam upaya pembentukan ilmu hukum Islam, perlu ada kajian dan perbandingan dengan hukum positif di Indonesia. Karena itulah perlu adanya kesamaan bahasa hukum, yang dalam hal ini adalah bahasa hukum Islam dan bahasa hukum umum. Penyamaan bahasa ini sangat penting karena Indonesia sedang berupaya membentuk hukum nasional yang berlaku bagi seluruh warga negara Indonesia. Karena itulah, pembentukan ilmu hukum Islam di Indonesia harus dilakukan dalam bentuk integrasi keilmuan antara hukum Islam dan hukum umum atau hukum positif di Indonesia, yaitu dengan cara mengkaji hukum Islam dengan menggunakan kerangka dan bahasa ilmu hukum umum, sepanjang tidak merubah aspek-aspek teknik keilmuan hukum Islam itu sendiri. Di samping beberapa undang-undang, ada 3 faktor yang menyebabkan hukum Islam masih memiliki peran besar dalam kehidupan bangsa kita. Untuk yang pertama, hukum Islam telah turut serta menciptakan tata nilai yang mengatur kehidupan umat Islam, minimal dengan menetapkan apa yang harus dianggap baik dan buruk, apa yang menjadi perintah, anjuran, perkenan, dan larangan agama. Terus yang kedua, banyak keputusan hukum dan unsur jurisprudensial dari hukum Islam telah diserap menjadi bagian dari hukum positif yang berlaku.
Kemudian yang ketiga, adanya golongan yang masih memiliki aspirasi teokratis di kalangan umat Islam dari berbagai negeri, sehingga penerapan hukum Islam secara penuh masih menjadi slogan perjuangan yang masih mempunyai apel yang cukup besar. Terkait dengan upaya tersebut, kita lebih fokus melihat sumbangan tradisi hukum Islam atau hukum fikih dalam rangka pembangunan hukum nasional, karena hukum Islam atau hukum fikih itu sendiri secara umum memang diakui sebagai salah satu sumber dalam rangka pembangunan hukum di Indonesia selain hukum adat dan hukum barat. Bagaimanapun, hukum barat, hukum adat maupun hukum Islam itu mempunyai kedudukan yang sama sebagai sumber norma bagi upaya pembentukan hukum nasional. Kemudian saya akan membahas tentang tantangan integritas nilai-nilai hukum Islam. Sebagai salah satu sumber hukum yang berlaku dalam sistem hukum nasional Indonesia, maka kedudukan hukum Islam sebagai salah satu sumber hukum menghadapi tantangan dalam upaya legislasi hukum Islam di Indonesia. Tantangan itu tidak hanya dari internal masyarakat Islam sendiri, tetapi juga datang dari eksternal hukum Islam. Untuk lebih jelasnya, tantangan aktualisasi hukum Islam di Indonesia dapat ditemukan dari beberapa realitas, antara lain yang pertama yaitu tantangan struktural. Secara struktural, gagasan aktualisasi hukum Islam di Indonesia sampai saat ini masih diperdebatkan di kalangan umum kaum muslimin di Indonesia. Ada yang mendukung dan sebagian ada yang menolak. Sebagaimana tergambar dalam beberapa teori aktualisasi hukum Islam di Indonesia, yaitu melalui pendekatan formalistik, legalistik, melalui pendekatan strukturalistik dan kulturalistik, melalui pendekatan akademik, bahkan kelompok yang lebih mengatakan bahwa metode yang tepat dalam aktualisasi hukum Islam adalah dengan mewujudkan negara Islam. Tetapi pihak lain lebih mementingkan perjuangan politik dan mengkritik perjuangan kultural dengan membina pemahaman masyarakat. Sedangkan kelompok garis besar seperti FPI atau Front Pembela Islam mengatakan bahwa hukum Islam harus ditegakkan secara to the point, yaitu aktualisasi hukum Islam secara langsung dengan cara memerintahkan setiap bentuk kemaksiatan di hadapannya berkurang, memperdulikan perjuangan secara yuridis konstitusional. Kemudian yang kedua ialah tantangan substansial. Substansi hukum Islam meliputi materi hukum yang sangat luas dan kompleks. Bagi sebagian kalangan hukum Islam dinilai sebagai sebuah sistem hukum yang kaku, bahkan menakutkan bagi sebagian kalangan, apalagi sikap militansi atau jihad yang ditunjukkan oleh sebagian pemeluk agama Islam garis keras yang biasa disebut dengan kelompok teroris. Untuk kepentingan legislasi hukum Islam dalam hukum nasional, maka proses transformasi substansi hukum Islam yang sebagian kalangan memahaminya secara negatif perlu diarahkan pada pengkajian aspek dinamika dan elastisitas hukum Islam dalam kontekstualisasi materi-materi hukum Islam, sehingga koheren dengan konteks kekinian dan konteks sosial Indonesia. Selanjutnya yang ketiga ya tantangan kultural. Penerapan hukum Islam di Indonesia juga mendapatkan tantangan dari segi kultur masyarakat Indonesia tersendiri. Fakta sejarah menunjukkan bahwa kultur masyarakat Indonesia yang berbeda disebabkan oleh adanya beberapa sistem hukum yang berlaku di Indonesia. Nah, karena itu, secara kultural, aktualisasi hukum Islam di Indonesia menemui beberapa kendala dan tantangan, yaitu yang pertama ialah sistem hukum nasional bersumber pada 3 sistem hukum yang terdiri dari hukum adat, hukum Islam, dan hukum warisan barat. Yang kedua ialah adanya resistensi dan penentangan dari kalangan non-muslim yang menganggap formalisasi atau legislasi hukum Islam di Indonesia akan menempatkan mereka sebagai warga kelas dunia, sebagaimana keberatan yang telah disampaikan oleh kelompok Nasrani terhadap sila pertama dari Piagam Jakarta. Resistensi itu juga ditunjukkan oleh kelompok Kristen Katolik dan Partai Demokrasi Perjuangan atau PDI ketika akan disahkan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 tentang peradilan agama sebelum diundangkan menjadi Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989. Selanjutnya yang ketiga ialah political will atau kesadaran dan keinginan kuat masyarakat Islam yang rendah terhadap aktualisasi hukum Islam dalam bentuk formalisasi atau legislasi hukum Islam. Fakta ini diperkuat oleh rendahnya kesadaran masyarakat Islam dalam mendukung partai politik sebagai sarana perjuangan politik dalam konteks legislasi hukum Islam dalam sistem hukum nasional Indonesia. Kesadaran hukum dan penyatuan aspirasi politik ini terbentur oleh lemahnya pemahaman terhadap hukum Islam di kalangan masyarakat. Fikih yang berkembang di kalangan masyarakat didominasi oleh fikih klasik, terbatasnya sumber dana dan sumber daya untuk melakukan pengkajian hukum Islam, dan belum siapnya tokoh-tokoh agama untuk menerima pembaharuan hukum Islam, serta adanya konflik antara mazhab belum tuntas di kalangan bawah.
Nah, bagi kelompok kultural, mereka berpandangan bahwa penegakan hukum Islam jangan sampai hanya sebagai komoditas politik kelompok tertentu saja. Di samping aktualisasi secara kultural juga tidak lepas dari pertimbangan yang melihat pada realitas kemajemukan masyarakat yang jika dipaksakan malah menjadi momok bagi masyarakat Islam tersendiri. Cukup sekian presentasi dari saya, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Syukron, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.